Padang rumput yang luas membentang di kejauhan. Warna hijau yang subur memenuhi mata, memancarkan kekuatan hidup yang luar biasa. Sebuah alun-alun batu besar yang megah dan menjulang tinggi berdiri di sana. Alun-alun batu besar itu berukuran sekitar 1000 kaki. Alun-alun itu ditopang oleh pilar-pilar batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, alun-alun itu tampak seperti raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi, memberikan kesan yang spektakuler. Warna yang terdistorsi muncul di atas alun-alun batu besar ini. Kadang-kadang beberapa cahaya perak akan berkedip dan banyak sosok bergegas keluar dari cahaya-cahaya itu untuk mendarat dengan lembut di alun-alun. Alun-alun yang sangat luas ini dipenuhi oleh orang-orang. Kebisingan berkumpul bersama dan menyerbu ke awan. Ruang di udara sekali lagi terdistorsi pada saat ini. Beberapa sosok keluar dari sana. Sosok-sosok ini mendarat dengan mantap di platform batu besar. Mereka mengangkat mata dan melihat sekeliling mereka, sementara keterkejutan muncul di wajah mereka. Dokter peri kecil tersenyum sambil melihat sekeliling panggung batu besar yang megah dan menjulang tinggi ini. Setelah itu, dia memberitahu Xiaoyan di sampingnya. Ini seharusnya adalah alun-alun batu besar klanku yang disebutkan di peta. Sepertinya kita tidak salah belok, ucap dokter peri kecil. Kupikir juga begitu, ucap Xiaoyan mengangguk. Matanya menyapu panggung batu besar ini. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat merasakan bahwa aura di panggung itu semuanya cukup kuat. Bahkan ada beberapa aura yang bahkan harus dia perhatikan dengan serius. Memang pantas menjadi klanku. Mereka yang bisa diundang oleh mereka semua adalah ahli sejati. Kemampuan mengumpulkan orang ini benar-benar sangat menakutkan, ucap Tian Hu Zunze di sampingnya mengangguk perlahan dan berseru. Xiaoyan tersenyum. Ia melihat ke arah timur. Ia samar-samar dapat melihat garis besar sebuah kota yang sangat besar di ujung pandangannya. Kemudian ia berkata, tempat itu adalah tujuan kita, kota suciku. Ayo pergi, ucap Xiaoyan. Ketidaksabaran muncul di wajah Xiaoyan saat dia selesai berbicara. Hatinya penasaran untuk mempelajari lebih lanjut tentang alamku yang misterius ini. Selain itu, masih ada makam leluhur klan Xiao di alamku. Sebagai keturunannya, Xiaoyan harus melakukan perjalanan ke sana apapun yang terjadi. Tentu saja tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Xiaoyan. Kelompok itu berhenti menunda pada saat ini. Tubuh mereka bergerak dan mereka bergegas ke langit yang tinggi sebelum terbang ke arah kota yang jauh. Ada cukup banyak orang yang mengambil rute yang sama dengan kelompok Xiaoyan. Dari kecepatan terbang orang-orang ini dapat diketahui bahwa mereka semua cukup kuat. Namun, Xiaoyan tidak bertemu dengan satupun faksi yang dikenalnya di sepanjang jalan. Baru saat itulah hatinya merasa kagum. Dikatakan bahwa dataran tengah memiliki banyak ahli yang tersembunyi. Kata-kata ini memang benar sekarang setelah ia mengalaminya. Kekuatan para ahli ini tidak kalah sedikit pun dengan beberapa tetua faksi teratas. Biasanya mereka tidak akan menampakkan diri. Mereka menjaga profil rendah sehingga menakutkan. Meskipun padang rumput itu luas, itu tidak berarti apa-apa bagi kelompok Xiaoyan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kota yang samar-samar terlihat itu telah muncul di hadapan mereka. Xiaoyan sedikit tercengang saat pertama kali melihat kota ini karena kota ini tidak dipenuhi aura yang mendominasi seperti yang mereka bayangkan. Kota ini dibangun dari batu-batu besar berwarna hijau pucat. Mungkin karena terkikis oleh waktu, kota ini tampak telah membusuk. Aura kuno yang tidak biasa menyebar dari kota, menyebabkan seseorang merasakan sedikit nuansa kuno. Saat mereka mendarat, kelompok Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa kota ini terbungkus dalam penghalang cahaya transparan. Penghalang cahaya ini mungkin tampak tipis dan rapuh, tetapi menciptakan tekanan yang tampaknya berasal dari jiwa. Tekanan ini menyebabkan sejumlah ekspresi orang berubah. Rasa hormat muncul di wajah para ahli yang mengetahui asal-usul kota tersebut. Kota suciku ini sudah berdiri sejak zaman dahulu. Konon katanya dibangun oleh Daudi elit dari klanku. Penghalang cahaya itu mengandung sebagian kekuatan Daudi. Dengan perlindungan penghalang cahaya ini, kota suciku ini tidak akan dapat ditembus, ucap Tian Hu Zunze menjelaskan dengan lembut. Sepertinya
dia sudah tidak asing lagi dengan kota ini. Kekuatan Daudi. Tidak heran kalau begitu menakutkan, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mengerti. Tidak heran tekanan yang dirasakannya dalam jiwanya semakin kuat saat dia semakin dekat dengan kota ini. Sebagai bentuk penghormatan kepada elit Daudi, terbang dilarang di dalam radius 10.000 kaki dari kota suciku. Kita harus berjalan kaki, kalau tidak tekanan akan meningkat, ucap Tianhuo Sunze dan kemudian tersenyum. Setelah itu, ia memimpin untuk mendarat di tanah. Kelompok Xiaoyan dengan cepat mengikuti dari belakang. Kecepatan mereka tidak berkurang bahkan setelah mereka mendarat. Mereka berubah menjadi banyak sosok buram yang dengan cepat bergegas ke kota kuno. Kelompok Xiaoyan perlahan berhenti di depan pintu masuk kota suciku. Kota suciku bukanlah kota yang bisa dimasuki sembarangan. Kecuali seseorang memperoleh undangan dari klanku, orang biasa dilarang memasukinya. Meskipun prosedur untuk memasuki kota itu sangat rumit, tidak ada yang berani bertindak kejam karena reputasi klanku yang terkenal. Kelompok Xiaoyan mengikuti orang-orang lainnya dan perlahan maju. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di pintu masuk kota. Xiaoyan menyapu pandangannya, hanya untuk melihat hampir 100 sosok berbaju hitam memegang tombak panjang dan berdiri tegak di kedua sisi gerbang kota. Mata tajam terus menjelajah. Gelombang demi gelombang aura kuat terpancar dari tubuh mereka, menyebabkan seseorang tanpa sadar berseru bahwa klanku benar-benar hebat. Tatapan mata Xiaoyan beralih dari sosok manusia berbaju besi hitam itu. Tiba-tiba tatapannya terhenti pada sosok yang dikenalnya di pintu masuk kota. Matanya langsung menyipit. Ling Kuan, sosok yang berdiri tegak dan tegap di pintu masuk kota. Baju zirah hijau pucat yang dikenakannya membuatnya tampak sedikit lebih dingin. Jubah di punggungnya bergoyang tertiup angin, membuatnya tampak sangat bersemangat. Sosok yang dikenalnya ini tentu saja adalah komandan pasukan teredam hitam, Ling Kuan, yang telah menaruh dendam pada Xiaoyan. Tidak disangka, Xiaoyan akhirnya akan bertemu Ling Kuan saat ia tiba di kota suciku. Itu benar-benar kasus musuh yang sering berpapasan. Ketika Xiaoyan melihat Ling Kuan, tatapan mata Ling Kuan yang dingin dan tegas menemukannya. Ling Kuan langsung terkejut sebelum wajahnya berubah gelap dan serius. Xiaoyan, siapa yang mengizinkanmu pergi ke tempat ini? Ucap Ling Kuan. Ekspresi jelek dan teriakan dingin Ling Kuan membuat banyak mata tertuju pada mereka. Akhirnya, mereka berhenti di Xiaoyan dengan sedikit terkejut. Masalah Xiaoyan yang telah menjadi juara perkumpulan pil telah menyebar ke seluruh dataran tengah. Xiaoyan saat ini memiliki reputasi besar di dataran tengah. Namun, dari penampilannya sekarang, tampaknya juara perkumpulan pil ini memiliki dendam dengan komandan muda dari klanku ini. Ekspresi Xiaoyan tetap tenang saat menghadapi teriakan dingin Ling Kuan. Dia menjentikan jarinya dan undangan giok muncul dari cincin penyimpanannya. Undangan itu membawa angin kencang saat melesat ke arah Ling Kuan. Ekspresi Ling Kuan berubah saat melihat undangan ini. Dia menengus dingin saat Dauki masih ada di tangannya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkap undangan giok itu. Ketika tangan Ling Kuan menyentuh undangan giok itu, suhu yang menakutkan tiba-tiba muncul darinya, membakar telapak tangannya hingga kabut putih pekat pun terpancar. Rasa sakit yang hebat membuat ekspresi Ling Kuan menjadi suram. Namun, untungnya dia bukan orang biasa. Dia mengetupkan giginya dan menahannya dengan kuat. Tangannya mengetuk undangan giok dan menyerap informasi dari dalamnya. Jadi, kamu sebenarnya dari pavilion bintang jatuh. Bagaimana mungkin golongan seperti itu menerima undangan dari klan kuku? Ucap Ling Kuan lalu tertawa dingin. Nada suaranya mengandung sedikit penghinaan, karena memang jika itu adalah pavilion bintang jatuh yang lama, itu tidak memiliki kualifikasi untuk menerima undangan seperti itu. Itu tertulis di sana. Jika kamu buta huruf, kamu bisa pergi dan bertanya kepada anggota klankumu. Kembalikan undangan giok itu, ucap Xiaoyan memberi instruksi samar. Nada bicara Xiaoyan membuat Ling Kuan menggertakkan giginya dengan marah. Tangannya mencengkram undangan giok itu lebih erat sambil berkata dengan dingin. Kau bisa datang dan mengambilnya, ucap Ling Kuan. Kata-kata Ling Kuan baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan matanya menjadi silau. Undangan giok di tangannya segera meninggalkannya. Pada saat dia tersadar,
undangan giok itu telah muncul di tangan Xiaoyan di depannya. Hal ini menyebabkan wajah Lingkuan memerah hampir seketika. Tidak disangka bahwa dia baru saja mengucapkan kata-kata ini ketika Xiaoyan telah merebut kembali undangan giok itu. Dia benar-benar telah kehilangan banyak muka. Bajingan. Lingkuan ini tampaknya telah melupakan identitasnya saat ini karena amarahnya atas rasa malu ini. Dia berteriak dengan marah. Angin kencang menghantam Xiaoyan dengan keras. Angin telapak tangan Lingkuan menari-nari. Sebelum dia bisa menyerang Xiaoyan, matanya kembali silau. Sebuah kaki menghantam dadanya dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan yang menakutkan itu membuatnya terpental mundur sebelum dia bertabrakan dengan tembok kota. Seteguk darah segar keluar dari mulut Lingkuan setelah ia jatuh dari tembok kota. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Ketika ia bertemu Xiaoyan di klannya saat itu, kekuatannya masih 1 bintang lebih tinggi dari Xiaoyan. Saat itu, ia mungkin tidak mampu mengalahkan Xiaoyan, tetapi ia masih mampu bertukar pukulan. Namun sekarang, ia bahkan tidak dapat melihat serangan Xiaoyan sebelum ia benar-benar dikalahkan. Kesenjangan antara keduanya telah terkikis hingga tingkat yang mengerikan. Perubahan ekstrem ini hampir membuat dirinya yang sombong muntah darah. Sudah beberapa tahun berlalu, bocah yang dulu dia anggap seperti semut di Akademi Dalam sudah berdiri di atas kepalanya. Beberapa keterkejutan melintas di mata orang-orang di sekitarnya ketika mereka melihat Xiaoyan memaksa Dausun Bintang 1 mundur dengan sebuah tendangan. Mereka tidak menyangka Xiaoyan memiliki pencapaian seperti itu untuk Daoqi bersamaan dengan prestasinya yang luar biasa dalam penyempurnaan obat. Komandan Lingkuan, maafkan aku karena pukulanku terlalu keras. Namun, tolong jangan lakukan hal bodoh seperti itu lain kali. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa menahan diri sepertiku, ucap Xiaoyan. Xiaoyan memasukkan undangan giok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melirik wajah Lingkuan yang terkejut dan tersenyum sambil berbicara. Pasukan teredam hitam, tangkap dia, ucap Lingkuan. Lingkuan berteriak dengan marah. Matanya langsung memerah saat melihat senyum di wajah Xiaoyan. 100 prajurit klanku berbaju hitam yang berdiri di depan pintu masuk kota tidak ragu-ragu saat mendengar teriakan marah ini. Tombak panjang di tangan mereka langsung mengeluarkan suara tebasan saat diarahkan ke Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan perlahan menjadi suram saat melihat pemandangan ini. Dokter Perkicil dan yang lainnya di samping Xiaoyan menjadi muram saat mereka melihat banyak prajurit tentara teredam hitam mengerahkan tombak panjang di tangan mereka ke arah Xiaoyan. Tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di samping Xiaoyan. Doki mereka yang besar dan perkasa diam-diam melonjak. Suasana di gerbang kota berubah menjadi suasana saling serang karena kedua belah pihak saling berhadapan. Beberapa orang mengamati kelompok Xiaoyan dengan penuh minat. Mereka terkejut karena kelompoknya berani menyerang anggota klanku di kota suciku. Lingkuan, sebagai komandan pasukan teredam hitam, apakah kau berencana menyalahgunakan wewenangmu untuk dendam pribadi? Undangan giok ini dikeluarkan oleh klanku. Karena kita memiliki undangan giok ini, kita adalah tamu klanku. Dengan statusmu, kau tidak memiliki kualifikasi untuk menangkapku, bukan? Ucap Xiaoyan. Wajah Xiaoyan tenggelam saat dia tertawa dingin. Lingkuan terdiam saat mendengar ini. Dia baru saja akan berteriak dingin ketika teriakan keras tiba-tiba meledak dari balik tembok kota. Sosok tubuh melesat turun dengan kecepatan seperti kilat. Sosok itu mendarat dengan keras di depan gerbang kota seperti menara logam. Lingkuan, apa yang sedang kamu lakukan? Ucap sosok yang baru saja muncul. Ekspresi Lingkuan berubah saat melihat sosok itu berlari turun dari tembok kota. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, "Tidak apa-apa," ucap Lingkuan. "Tidak ada apa-apa," ucap sosok itu. Sosok manusia itu mengerutkan kening saat mendengar ini. Matanya beralih ke kelompok Xiaoyan. Dengan kesempatan ini, Xiaoyan melihat dengan jelas wajah orang ini. Seperti Lingkuan, orang ini mengenakan baju besi yang cemerlang. Namun, auranya jelas jauh lebih kuat daripada aura Lingkuan. Berdasarkan indera Xiaoyan, dia seharusnya adalah seorang ahli Dausun Bintang 3. Salam untuk komandan kelima.
Para prajurit tentara teredam hitam yang ada di sekitarnya berteriak dengan hormat ketika mereka melihat pria ini. Salah satu dari mereka dengan cepat merangkum kejadian yang telah terjadi sebelumnya. "Kamu adalah Xiaoyan itu," ucap komandan kelima. Pria yang mengenakan baju besi hijau muda itu terkejut ketika mendengar nama Xiaoyan. Dia mengurutkan kening dan melirik Xiaoyan lagi. Ekspresinya samar-samar mengandung permusuhan yang sangat samar. Pavilion bintang jatuh. "Xiaoyan," ucap Xiaoyan. Wajah Xiaoyan tampak tenang. Ia menangkupkan kedua tangannya ke arah pria yang disebut komandan kelima di depannya. "Benar sekali, dia adalah Xiaoyan yang disebutkan nona muda," ucap Lingkuan. Lingkuan tertawa dingin. Matanya mencoba menatap Xiaoyan. Tatapannya dipenuhi rasa iri dan enggan saat dia berkata, "Apakah kamu berencana mengizinkannya masuk sekarang?" ucap Lingkuan. Xiaoyan perlahan mengernyitkan alisnya saat mendengar percakapan antara keduanya. Tampaknya cukup banyak orang di klanku yang mengetahui namanya. Mungkin itu karena Sun Er. Komandan kelima terdiam sejenak. Tatapannya tampak rumit saat dia melirik Xiaoyan. Setelah itu, dia menoleh dan dengan marah menegur Lingkuan. "Apa kau punya otak? Dia memiliki undangan giok. Itu artinya dia adalah tamu yang diundang oleh klanku kita. Tindakanmu ini, apakah kau berencana untuk membiarkan orang lain mengejek klanku kita karena tidak tahu etika?" ucap komandan kelima. Wajah Lingkuan berubah antara hijau dan putih setelah ditegur dengan marah oleh komandan kelima. Tetapi dia tidak dapat berkata banyak karena pihak lain memiliki status yang lebih tinggi darinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus dingin dan mundur. "Tuan Xiaoyan, silahkan masuk. Silahkan tunggu di kota suciku selama beberapa hari. Akan ada seseorang yang akan membawa kalian semua ke alamku saat waktunya tiba," ucap komandan kelima. Setelah menegur Lingkuan, komandan kelima menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan sambil berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk. Meskipun komandan kelima ini telah menunjukkan sedikit rasa permusuhan padanya, dia tetap bersikap netral. Ini jauh lebih baik daripada Lingkuan. Namun, hal yang membuat Xiaoyan merasa ragu adalah bahwa ini pertama kalinya dia bertemu orang ini. Lalu, dari mana datangnya rasa permusuhan itu? Mungkinkah itu masih karena Sun Er? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan tertawa getir dalam hatinya. Seperti kata pepatah, kecantikan membawa masalah. Terlebih lagi, kecantikan Sun Er dapat membawa bencana bagi suatu negara dan juga rakyatnya. Dia punya firasat bahwa perjalanan ke klanku ini tidak akan mulus. Xiaoyan memimpin dokter peri kecil dan yang lainnya ke dalam kota. Saat dia berjalan melewati komandan kelima ragu sejenak sebelum menakupkan kedua tangannya dan berkata, "Jika ini tidak terlalu mendadak, bolehkah aku mencari waktu untuk berdebat dengan Tuan Xiaoyan? Aku benar-benar ingin melihat apakah kamu benar-benar cocok dengan nona muda," ucap komandan kelima. Kalimat terakhir itu lemah bagaikan lalat rumah. Namun kalimat itu jelas terngiang di telinga Xiaoyan. Setelah mendengar kalimat ini, Xiaoyan mendesah karena seperti yang diduga. Xiaoyan mengangguk pelan dan tidak membuka mulutnya untuk mencari alasan untuk menolaknya. Dia jelas menyadari status Sun Er di dalam klanku. Dengan sikap dan bakatnya serta kecantikannya yang luar biasa, kemungkinan besar sebagian besar pria muda dan tampan di alamku ini memiliki perasaan padanya. Mereka tentu saja akan memperlakukan Xiaoyan sebagai saingan cinta yang menimbulkan ancaman terbesar. Xiaoyan jelas mengerti bahwa pertarungan semacam ini akan semakin meningkat di masa mendatang. Selain itu, pertandingan ini akan berkembang melampaui pertarungan. Hati Xiaoyan terasa sedih karena nasibnya di masa depan. Dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompok dokter peri kecil memasuki kota kuno ini di depan banyak tatapan. Rasa dingin yang kalem melintas di mata Lingkuan saat dia melihat punggung Xiaoyan mengkilang. Kemudian dia bergumam pelan, "Xiaoyan, tidak apa-apa jika kamu bersembunyi di luar. Namun sekarang kamu telah datang ke klanku dan mengundang penghinaan. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena buta. Dengan kekuatanmu yang kecil ini, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak ganas di antara generasi muda klanku," gumam Lingkuan. Xiaoyan tentu saja tidak dapat mendengar suara gelap Lingkuan.
kelompoknya melewati tembok kota dan memasuki kota yang dipenuhi aura kuno. Kota suciku saat ini ramai. Lalu lintas manusia sering memenuhi jalan-jalan. Meskipun lalu lintas manusia tidak sebanyak kota-kota lain, sebagian besar orang yang bisa berjalan di kota ini memiliki kekuatan yang besar. Kita harus menuju ke area di dalam kota yang disiapkan untuk orang-orang beristirahat. Aku sudah bertanya, pintu yang menuju ke alamku akan dibuka dalam 3 hari. Kita semua harus tetap berada di kota suciku ini selama 3 hari ini, ucap dokter peri kecil tersenyum saat dia menjelaskan situasinya kepada kelompok itu setelah dia memperoleh beberapa informasi. Xiaoyan memiringkan kepalanya sebagai tanda terima. Matanya mengamati sekelilingnya sambil berkata dengan lembut, kota suciku ini dipenuhi oleh berbagai macam orang, dan mereka semua adalah individu yang kuat. Kita harus berhati-hati selama beberapa hari ini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan memimpin. Ia mulai berjalan perlahan ke tengah kota setelah mengucapkan kata-kata itu. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga segera mengikutinya. Kelompok itu bolak-balik melalui kota selama lebih dari 10 menit sebelum tiba di tengah kota. Sebuah rumah besar yang luas dengan gedung-gedung tinggi berdiri di sana. Ada aliran orang yang terus-menerus masuk dan keluar dari pintu masuk rumah besar itu. Banyaknya aura kuat yang menyebar menyebabkan kelompok Xiaoyan saling bertukar pandang. Dengan mengandalkan undangan kioklanku, kelompok Xiaoyan berhasil memasuki istana. Setelah itu, mereka mengikuti seorang pelayan wanita cantik ke sebuah rumah yang tenang. Karena mereka bepergian tanpa henti selama periode waktu ini, sebagian besar dari mereka merasa sedikit lelah setelah memasuki rumah yang tenang itu. Mereka mengobrol sebentar sebelum menemukan kamar mereka sendiri untuk beristirahat. Cerita berpindah. Seorang wanita berpakaian hijau pucat duduk di tengah awan tebal yang menyelimuti gunung. Kabut itu bergolak, membuatnya tampak seperti peri dengan sikapnya yang lembut. Sosok tua melintas dan muncul di puncak gunung, sementara mata wanita pendiam itu terpejam. Dia dengan hormat memberitahu wanita muda itu setelah muncul. Nona muda, Tuan Muda Xiaoyan telah tiba di kota suciku. Kata-kata tetua itu baru saja terdengar ketika dia merasakan ruang di depannya beriak. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa wanita itu telah muncul di depannya. Wajah cantik itu yang mengandung senyuman menyebabkan pemandangan indah di sekitarnya langsung menjadi jauh lebih redup. Siapa lagi yang mungkin memiliki wajah ini selain Sunar? Pak Tualing, apakah dia baik-baik saja? Ucap Sunar. Suara lembut wanita muda itu tampaknya memiliki kekuatan iblis yang istimewa. Bahkan awan-awan di tempat itu beriak karenanya. Tuan Muda Xiaoyan saat ini bukan lagi seseorang yang dapat kulihat transparan. Berdasarkan informasi yang kuterima, lingkuan yang kekuatannya berada di kelas Dosun bintang 1 bahkan tidak mampu bertahan satu kali pun di tangan Tuan Muda Xiaoyan. Saya pikir Tuan Muda Xiaoyan setidaknya adalah Dosun bintang 4, ucap orang tua itu kemudian mendesah. Nada suaranya mengandung seruan yang tidak dapat disembunyikan. Ketika dia melindungi Xiaoyan saat itu, dia hanyalah seorang dou sekecil. Namun, dalam waktu 10 tahun yang singkat, pemuda lembut dari masa lalu itu telah mencapai tahap di mana bahkan orang tua itu tidak dapat mengetahui kekuatannya. Penglihatan nona muda memang bagus, ucap Ling Ying. Sunar tersenyum saat mendengar suara Ling Ying. Dia telah melakukan retret mendalam selama bertahun-tahun ini. Masalah dunia luar jarang masuk ke telinganya. Meskipun demikian, dia mengerti bahwa Xiaoyan saat ini pasti terkenal di dataran tengah, karena dia telah percaya pada kekuatannya sejak awal. Bahkan saat dia terpuruk, dia masih percaya padanya. Namun, nona muda, masalah yang kau umumkan di klan beberapa waktu lalu kemungkinan akan menyebabkan Tuan Muda Xiaoyan mendapatkan masalah, ucap Ling Ying ragu sejenak sebelum berbicara. Aku percaya padanya, ucap Sunar. Sunar tersenyum tetapi tidak memberikan penjelasan tambahan. Masalah hati sangatlah misterius. Waktu tidak mampu membuatnya menghilang. Sebaliknya, waktu telah meracik perasaan ini hingga menjadi lembut dan harum. Meskipun status dan kekuatan keduanya telah mengalami perubahan besar, kehidupan mereka di kota hutan yang kecil masih ada di hati mereka.
Perasaan lembut itu akhirnya matang. Ling yang hanya bisa tertawa getir saat mendengar kesunyiannya. Beberapa waktu lalu, anak yang diberkati dalam klanku ini telah menggunakan nada tenang untuk mengucapkan beberapa kata yang menyebabkan wajah semua tetua berkedut selama pertemuan tetua. Para tetua di pertemuan tetua telah membahas masalah pernikahannya setelah dia meninggalkan tempat peristirahatannya. Kata-kata ini adalah alasan mengapa Xiaoyan menghadapi permusuhan dari para jenius muda klanku saat dia tiba di kota suciku. Terlepas dari apakah kalian semua menentang atau mendukungku, aku hanya menyukainya, dan tidak ada satupun dari kalian yang dapat mengubah fakta itu. Hanya satu kalimat ini saja menyebabkan wajah sebagian besar tetua di klanku berubah menjadi hijau. Ketika sinar matahari yang hangat bersinar melalui jendela keesokan paginya, Xiaoyan yang sedang berlatih perlahan membuka matanya. Ruang di sekitar Xiaoyan membentuk fluktuasi misterius saat ia membuka matanya. Gelombang demi gelombang dogi dengan warna yang berbeda mengalir pelan ke alis Xiaoyan. Akhirnya mereka menyatu dengan jiwanya. Dengan keterampilan jiwa tunggal hebat ini, pelatihan spiritualku berkembang cukup cepat, gumam Xiaoyan. Ekspresi penuh pujian muncul di wajah Xiaoyan saat dia merasakan perasaan penuh yang terpancar dari titik di antara alisnya. Dia telah bekerja keras untuk mempraktikkan keterampilan jiwa tunggal hebat saat dia memiliki waktu luang. Keuntungan yang diperolehnya cukup besar. Aura spiritualnya yang sangat sulit ditingkatkan secara otomatis meningkat secara alami saat dia mengedarkan keterampilan jiwa tunggal hebat. Metode aneh ini memang layak menjadi barang dari zaman kuno. Xiaoyan tersenyum dan berdiri di tempat tidurnya. Ia meregangkan tubuhnya sebelum mendorong pintu kamarnya hingga terbuka. Ia keluar dari kamar. Setelah menemukan dokter peri kecil dan yang lainnya, seluruh kelompok itu meninggalkan rumah. Rumah besar ini telah dipenuhi oleh para ahli dari seluruh penjuru. Para ahli ini memiliki kekuatan yang besar atau memiliki faksi yang kuat yang mendukung mereka. Tentu saja, suasana menjadi ramai ketika orang-orang ini berkumpul bersama. Kelompok Xiaoyan berkeliaran dengan malas sebelum berhenti di sebuah toko anggur yang menempati sebagian besar rumah bangsawan itu. Ada sebuah panggung batu besar di tengah-tengah toko anggur besar ini. Dogi meletus dari panggung batu itu saat dua sosok saling bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat. Pertarungan yang menarik itu menyebabkan banyak pengamat berulang kali berteriak. Dua orang di peron adalah Dousong bintang 6. Mereka adalah para ahli dengan reputasi di dunia luar. Namun, mereka tidak menarik perhatian Xiaoyan. Kelompoknya menemukan sebuah meja di toko anggur yang dekat dengan jendela sebelum duduk. Pandangan mereka menyapu tempat penjualan anggur dan menemukan cukup banyak orang dengan kekuatan besar. "Apakah kamu sudah menanyakan beberapa informasi terkait pasukan teredam hitam itu?" ucap Xiaoyan. Setelah seorang pelayan wanita menyajikan teh, Xiaoyan melirik pertarungan di atas panggung sebelum bertanya dengan lembut. Dia akan melakukan kontak dengan klanku ini. Tentu saja, dia perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang mereka. Pasukan teredam hitam ini dikabarkan menjadi tempat berkumpulnya para prajurit terkuat dari klanku. Dan pasukan ini memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Xiaoyan perlu mendapatkan beberapa berita tentang mereka. Dokter peri kecil menyeringai dan mengangguk. Ia bertukar pandang dengan Tian Wusunze sebelum menjawab dengan lembut. Status tentara teredam hitam cukup tinggi dalam klanku. Karena persyaratan seleksi yang ketat yang diberlakukan, mereka tidak hanya harus benar-benar setia kepada klanku, mereka juga harus mencapai level tertentu pada usia tertentu. Dikabarkan bahwa tentara teredam hitam diuji setiap tahun. Mereka yang gagal memenuhi persyaratan ujian akan dikeluarkan. Oleh karena itu, kualitas tentara teredam hitam cukup tinggi, ucap dokter peri kecil. Xiaoyan mengangguk pelan saat mendengar ini. Dari penampilan para penjaga yang berbaju hitam di gerbang kota, dia tahu bahwa para prajurit dari pasukan teredam hitam ini bukanlah orang-orang biasa. Mereka semua adalah prajurit berbakat yang akan sulit ditemukan di dunia luar. Tentara teredam hitam memiliki pembagian pangkat yang sangat ketat. Ada 8 komandan besar. Lingkuan dan komandan kelima termasuk di antara orang-orang ini. Namun, Lingkuan berada di peringkat ke-7.
ucap Tian Wo Zunse di samping tersenyum saat dia mengungkapkan beberapa informasi. Ling Quan hanya peringkat ke-7, gumam Xiaoyan sembari menyipitkan matanya. Ling Quan memiliki kekuatan Dousun bintang 1, sementara komandan kelima memiliki kekuatan Dousun bintang 3. Lalu, apakah komandan pertama dari tentara teredam hitam memiliki kekuatan bintang 6 atau lebih tinggi? Memang layak dengan reputasi klanku, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk pelan. Mereka di antara generasi muda yang bisa mencapai kekuatan Dousun bintang 6 pastilah para jenius hebat. Meskipun anggota klanku memiliki garis keturunan Dodi, para komandan ini tetap menunjukkan kekuatan klan yang hebat. Kau yang sekarang tidak begitu disukai di mata para jenius muda dari klanku. Banyak dari mereka bahkan menganggapmu sebagai saingan cinta. Kurasa kau akan sangat frustasi selama berada di klanku, ucap dokter peri kecil menutup mulutnya dan tertawa pelan. Tidak banyak anggota klanku yang mengetahui hubungan antara Sun Er dan aku, bukan? Ucap Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. Dulu tidak banyak, namun menurut informasi yang kukumpulkan, masalah ini diketahui semua orang karena Sun Er secara pribadi telah mengakui hubungan kalian berdua dalam pertemuan tetua, ucap dokter peri kecil. Xiaoyan tercengang. Dia tertawa getir dan kemudian berkata, gadis ini, dia benar-benar cukup berani. Namun, jika itu yang dia katakan, biarlah. Masalah ini pada akhirnya akan terungkap. Adapun para jenius dari klanku, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Aku telah menyadari sejak awal bahwa aku tidak akan menemukan banyak kedamaian di alamku ini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan sudah tidak asing lagi dengan kecantikan dan daya tarik Sun Er yang luar biasa. Klanku ini juga memiliki banyak orang jenius. Karena berbakat, anak-anak muda ini pasti tidak akan menyukai wanita biasa. Oleh karena itu, Sun Er yang tidak hanya memiliki penampilan yang sangat cantik, tetapi juga bakat yang luar biasa, tentu saja akan menjadi target mereka. Di antara 8 panglima besar, lebih dari setengahnya menganggapmu sebagai saingan cinta yang menimbulkan ancaman terbesar. Jika kau bertemu mereka, mereka pasti akan mencari alasan untuk beradu denganmu, ucap dokter peri kecil lalu tertawa. Tentu saja, menurutku yang menimbulkan ancaman terbesar bukanlah orang-orang ini, melainkan keempat jenderal besar itu, ucap dokter peri kecil. 4 jenderal besar, ucap Xiaoyan. Eselon atas sejati dari tentara teredam hitam dapat diringkas sebagai 8 komandan besar, 4 jenderal besar, dan 2 pemimpin tentara teredam hitam, ucap dokter peri kecil menjelaskan. Keempat jenderal besar ini adalah para jenius ulung bahkan di dalam klanku yang penuh dengan banyak bakat. Mereka semua adalah individu yang brilian. Berdasarkan potensi mereka, mereka akan menjadi anggota inti sejati klanku di masa depan, ucap dokter peri kecil. Xiaoyan terdiam. Rasa serius mengalir dalam hatinya. Apa yang telah ia peroleh di usianya saat ini adalah yang terbaik di dataran tengah. Namun, sekarang setelah ia tiba di klanku ini yang penuh dengan bakat, ia akhirnya mengerti bahwa pencapaian seperti itu tidak cukup untuk dibanggakan. Karena pangkat jenderal ini lebih tinggi daripada para komandan, kemungkinan besar bahkan jenderal yang paling lemah pun akan lebih kuat dari komandan pertama. Jika dipikirkan, kekuatan keempat jenderal besar ini akan mirip dengan Tiansun ke-9 dari Aula Jiwa. Apakah garis keturunan Dodi benar-benar sekuat itu? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan perlahan menghembuskan nafas. Ia benar-benar merasakan sedikit tekanan. Kecepatan latihannya sudah sulit dipahami di mata orang-orang dari generasi yang sama, tetapi masih tampak sedikit lemah jika dibandingkan dengan para jenius utama dari klanku. Selalu ada seseorang yang lebih baik. Kalimat ini memang benar, gumam Xiaoyan. Meskipun aku tidak tahu tentang sikap keempat jenderal besar yang sangat dihormati terhadapmu, Sun Er adalah anak yang diberkati dari klanku. Daya tarik yang dimilikinya terhadap para jenius seperti mereka tidak ada bandingannya. Karena itu, kamu harus lebih memperhatikannya, ucap dokter peri kecil mengingatkan Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan matanya. Ekspresi kejam terpancar di matanya. Lupakan betapa kuatnya para jenderal ini. Tidak ada yang bisa menghentikan hubungan antara dia dan Sun Er. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan Dousun bintang 5,
Dia tidak takut bahkan terhadap dosun elit bintang 7 atau 8 jika mereka benar-benar bertarung. Oleh karena itu, dia berharap agar keempat komandan besar ini tidak menganggapnya sebagai buah kesemek yang lembut. Mereka yang memiliki garis keturunan Dodi memang memiliki jalur pelatihan yang lancar. Namun, kecepatan ini terhenti tepat sebelum kelas doseng. Meskipun klan kuno seperti klanku memiliki banyak dosun elit, tidak banyak orang yang dapat melangkah ke kelas doseng. Jika seseorang ingin maju ke tingkat itu, seseorang hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat seperti itu, garis keturunan Dodi menjadi beban. Oleh karena itu, kau tidak perlu bersaing dengan orang-orang ini dalam hal pencapaianmu saat ini. Ketika kau mencapai kelas dosen di masa depan, orang-orang ini mungkin hanya akan tetap berada di kelas dosun. Ucap Tian Wuzunse meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa. Xiaoyan mengangguk. Doseng elit adalah eksistensi puncak di dunia ini. Meskipun garis keturunan Dodi kuat, mustahil untuk menciptakan sejumlah besar ahli seperti itu. Jika tidak, itu akan menentang hukum dunia. Sementara kelompok Xiaoyan minum dan mengobrol di antara mereka sendiri, dua tatapan sedingin es dari lantai atas toko anggur itu tertuju pada Xiaoyan. Apa dia adalah Xiaoyan? Seorang pria muda tampan berjubah hijau melirik punggung Xiaoyan. Tangannya yang luar biasa panjang mengetuk pagar dengan lembut sambil bertanya dengan suara samar. Kakak ketiga, dia adalah Xiaoyan yang disebutkan nona muda. Dia memiliki reputasi besar di dataran tengah. Kesombongannya tidak berkurang sedikit pun, bahkan sekarang setelah dia datang ke klanku kita. Sebuah tawa dingin terdengar dan menjawab. Dengan mengikuti suara itu dan melihat ke atas, orang itu adalah lingkuan yang telah ditendang oleh Xiaoyan kemarin. Ini bukan dataran tengah, ucap pria berpakaian hijau itu tersenyum. Senyumnya mengandung sedikit rasa dingin saat dia kembali berkata, meskipun kita mungkin tidak menarik perhatian nona muda, seseorang dengan level seperti itu seharusnya juga tidak memiliki kualifikasi itu, ucap pria berpakaian hijau. Sebaiknya kau tidak melakukan hal yang gegabah, mereka adalah tamu, ucap seorang pria bertubuh kekar mengerutkan kening saat berbicara, dan dia adalah komandan kelima. Tenang saja, semuanya akan berjalan sesuai aturan, ucap pria berpakaian hijau itu tertawa dengan nada gelap namun lembut. Suara dentang tiba-tiba bergema. Setelah suaranya terdengar, pemenang ditentukan di antara dua sosok yang bertarung di panggung batu di bawah. Keduanya mundur. Tiba-tiba, suara keras dan jelas menarik perhatian semua orang. Seorang pria kurus melompat dan berteriak keras. Orang yang akan bertarung selanjutnya adalah komandan ketiga dari tentara teredam hitam Yang Hao dan juara dari pertemuan pil Xiaoyan. Tidak jauh dari situ, tangan Xiaoyan yang baru saja mengangkat cangkir teh tiba-tiba bergetar. Seketika wajahnya perlahan berubah muram. Dia sepertinya telah jatuh ke dalam perangkap seseorang.